Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para peserta kajian hadis yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita kembali bisa berkumpul di ruang virtual ini dalam program kajian hadis. Salawat dan taslim senantiasa terkirimkan, tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita akan mengkaji hadis dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang disyarah kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kita sekarang sampai pada hadis yang kelima ya. Hadis yang kelima sebagaimana yang saya cantumkan eh, dalam Zoom ini. Saya bacakan dulu hadisnya. Ya. Wa an Abi Yazid Ma'ni ibni Yazid ibni al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjidi faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazidu wa laka ma akhadta ya Ma'nu rawahul Bukhari. Ini hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari Abi Yazid Ma'an ibnu Yazid ibnu Al-Akhras. Semoga Allah senantiasa meridhoi mereka. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Jadi Abu Yazid Ma'an ya dan ayahnya yang bernama Yazid dan kakeknya yang bernama Akhnas, mereka semua ini adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak, ayah dan kakek ketiga-tiganya adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala berkata, jadi Abu Yazid Ma'an bin Yazid ibn Akhnas ini berkata, Kana abi Yazidu akhraja dananira. Ya, pernah ayahku yang bernama Yazid ya mengeluarkan hartanya berupa dinar. Dinar ini adalah mata uang yang terbuat dari emas ya. Kalau kita sekarang kan mata uang yang terbuat dari kertas ya, seperti rupiah, dolar atau yang semisalnya. Kalau dulu itu ya mata uangnya dari dinar ataupun dirham ya. Kalau dirham itu mata uang yang terbuat dari perak. Kalau di dinar mata uang yang terbuat dari emas. Ya tasaddaqu biha ya yaitu mensedekahkan dinar tersebut. Ya, mensedekahkan dinar tersebut. Cuma di sini ada disebutkan ya berapa dinar, cuma disebutkan hanya beberapa saja pun nominalnya tidak disebutkan. Berapa yang disedekahkan oleh eh, ayahnya Ma'an yang bernama Yazid ini tidak disebutkan berapa dinar yang dia sedekahkan. Fawadha'aha inda rajulin fil masjid. Lalu dia menitipkan
sedekahnya ini kepada seseorang di masjid. Ya, jadi dia mewakilkan kepada seseorang untuk dibagi-bagikan sedekah tersebut. Fajitu fa'akhastuha fa'ataituhu biha. Ya, saya pun datang, kata Ma'an, ini Ma'an adalah anaknya Yazid. Lalu saya mengambil sedekah itu, lalu saya pun ya membawanya ke rumah, ya membawanya ke rumah atau membawanya untuk menyampaikan kepada ayahku yang bernama Yazid. Ya, jadi maksudnya di sini Ma'an ini ya dia mendapatkan sedekah dari seseorang yang ayahnya titipkan kepada seseorang tersebut di masjid untuk dikeluarkan sedekahnya. Ya, lalu Ma'an ini mendapatkan bagian daripada eh, sedekah itu, lalu dia membawanya kepada bapaknya yang bernama Yazid. Ketika Yazid mengetahui bahwasanya anaknya itu mendapatkan sedekah daripada eh, daripada dinar yang dititip yang Yazid titipkan kepada seorang untuk dibagikan, maka Yazid pun mengatakan wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, saya bukan kepada engkau wahai Ma'an saya bersedekah. Saya ingin bersedekah. Artinya dia bersedekah itu bukan niatnya untuk anaknya. Ya, tidak ada niatnya untuk bersedekah kepada anaknya itu bernamaan, tapi niatnya adalah bersedekah kepada orang lain. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun ya mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ma'an ini sang anak ini pun mengadukan perihal apa yang terjadi antara dia dengan bapaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diputuskan perkara yang sedang terjadi atau masalah yang sedang terjadi. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun mengatakan, laka ma'nawaita ya Yazid, walaka ma'akhazta ya Ma'an. Ya, untukmu atau bagimu apa yang engkau telah niatkan wahai Yazid. Artinya engkau mendapatkan pahala apa yang sudah kamu niatkan. Maksudnya niat kamu adalah untuk disedekahkan kepada orang lain, bukan kepada anaknya. Ya, maka engkau mendapatkan pahala atas apa yang sudah engkau niatkan dari sedekah itu. Walaka ma'akhasta ya ma'ana, engkau juga memiliki hak mendapatkan apa yang sudah engkau ambil. Artinya Ma'an ini berhak untuk mendapatkan itu karena dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah tersebut. Ya, artinya adalah uang tersebut tidak mesti dikembalikan kepada ayahnya. Ya, tidak mesti dikembalikan kepada orang tersebut untuk disedekahkan kepada orang lain. Ya, karena Nabi mengatakan walaka dan bagimu apa yang engkau telah ambil. Artinya ya itu sudah menjadi rezekinya, ya sudah menjadi haknya, ya harta tersebut. Ya, ini hadis rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, di sini penjelasannya adalah ya jadi sekali lagi Yazid ini dia menitipkan sedekahnya kepada seseorang itu tentu untuk disedekahkan kepada orang fakir miskin tentunya, kepada fakir miskin. Hanya saja yang menerima sedekah itu justru anaknya, ya makanya dia kaget ketika itu. Di sini anaknya ya jadi orang yang dititipkan sedekah untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, ya, Yazid itu menitipkan uangnya itu kepada seorang itu ya sebagai wakil ya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Maka orang ini tidak mengetahui, boleh jadi dia tidak mengetahui bahwasanya Ma'an itu adalah anaknya Yazid.
Ya, boleh jadi orang itu yang sebagai wakil tadi itu tidak mengetahui bahwasanya Ma'an itu yang dikasih sedekah itu adalah anaknya Yazid, ya, yang sebagai pemberi sedekah. Atau ada kemungkinan lain bahwasanya orang itu sebagai wakil memberikan kepada Ma'an sedekah sedekah dari ayahnya itu, boleh jadi dia termasuk orang yang berhak mendapatkan sedekah. Maksudnya boleh jadi dia termasuk orang miskin yang berhak mendapatkan sedekah. Yaitu ya eh, tentang maksud ya daripada hadis tersebut. Ya, jadi di sini jadi hadis ini berkaitan dengan bab pembahasan kita tentang masalah niat, ya, tentang apa namanya, tentang menghadirkan niat atau tentang keikhlasan niat. Jadi perkataan Rasulullah SAW, laka ma nawaita ya Yazid, wahai Yazid, engkau mendapatkan apa yang kau telah niatkan. Ya, artinya adalah di sini menunjukkan bahwasanya amal itu tergantung daripada niatnya. Ya, amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Wa annal insan idana wal khair hasala lahu. Bahwasanya seseorang jika dia berniat kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan itu. Ya, jadi Yazid ini sudah mendapatkan pahala, ya, karena niatnya adalah bersedekah untuk orang-orang miskin. Maka dia sudah mendapatkan, meskipun dia tidak berharap justru anaknya itu yang mendapatkan sedekah darinya. Tapi dia karena niatnya sudahlah niat kebaikan, ya, diberikan kepada orang lain, maka dia sudah mendapatkan pahala. Ya, jelas ya. Ya. Ya, sedangkan ma'an ini walaka ma'asas berhak untuk mendapatkannya karena apa? Ya, karena itu tadi ada dua kemungkinan. Boleh jadi dia adalah orang yang berhak, orang termasuk orang fakir yang berhak mendapatkan sedekah tersebut. Ya, jadi artinya bahwasanya ma'an itu tidak ada celaan baginya, tidak ada celaan baginya. Boleh jadi dia tidak mengetahui bahwasanya itu sedekah itu dari bapaknya, yang pertama. Yang kedua, boleh jadi dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan eh, apa namanya sedekah tersebut. Ya, Allahu a'lam. Ya, jadi sekali lagi yang menjadi stressing fokus kita dalam hadis ini adalah tentang pentingnya kita apa namanya membetulkan kita punya niat, mengikhlaskan kita punya niat dalam melakukan satu amal perbuatan ibadah. Ya, jadi kalau niat kita sudah benar, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan pahala atas apa yang kita niatkan. Ya, meskipun apa yang kita niatkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti tadi, Yazid itu berniat sedekahnya itu diberikan kepada orang lain, ya, tapi justru anaknya yang mendapatkannya. Tetapi tetap Yazid mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kaidah ini, ya, kaidah yang terdapat dalam hadis ini ada beberapa cabang-cabang dari kaidah tersebut. Yang pertama, para ulama menyebutkan bahwasanya seseorang apabila dia memberikan zakatnya kepada orang lain dan dia menyangka bahwasanya orang itu adalah orang yang berhak mendapatkan zakat, namun diketahui setelahnya bahwasanya orang itu adalah orang yang kaya, ya, yang bukan termasuk dari orang yang berhak mendapatkan zakat, maka zakatnya itu dianggap sah dan diterima oleh Allah dan dia bebas dari artinya dia sudah telah menjalankan kewajibannya membayar zakat. Kenapa? Karena dia sudah berniat
untuk memberikan zakatnya kepada orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya, sehingga ya maka apa yang dia niatkan itu mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Ya, jelas ya. Jadi dia menyangka ya tentu menyangka atau menduga bahwasanya orang yang diberikan itu orang yang berhak untuk mendapatkannya, meskipun seandainya diketahui bahwasanya orang itu adalah orang yang tidak berhak mendapatkannya, misalnya karena dia kaya, maka tetap zakatnya itu dianggap sah. Ia tidak perlu dia mengeluarkan zakat sebagai penggantinya. Ya. Kaidah yang kedua adalah bahwasanya apabila seorang mewakafkan sesuatu, seperti dia mewakafkan sebuah rumah yang kecil, ya, seraya mengatakan, saya mewakafkan rumahku ini, ya, namun lalu dia menunjuk kepada rumah yang besar, ya, lakinnahu khilaf ma nawahu biqul, akan tapi isyarat tangannya itu menunjuk kepada rumah yang besar itu tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan dalam hatinya, bosnya dia itu berniat mewakafkan rumahnya yang kecil. Fa innahu ala ma nawa wa laysa ala ma sabaqa bihi lisanuhu. Maka dia itu ya maka wakafnya itu adalah dianggap wakaf yang apa yang dia niatkan, bukan apa yang dia tunjuk, apa yang dia ucapkan dalam apa yang diucapkan oleh lisannya atau apa yang dia tunjuk oleh tangannya. Ya, jadi wakaf yang sahnya itulah wakaf yang apa yang dia niatkan, bukan apa yang dia ucapkan. Ya, boleh jadi apa yang dia ucap itu salah ucap, apa yang dia tunjuk itu salah tunjuk. Ya, tapi apa yang diniatkan, kembali apa yang diniatkan, kalau dia niatkan misalnya wakaf rumah yang kecil, maka wakaf itu rumah yang kecil, bukan rumah yang besar. Ya, kemudian kaidah berikutnya adalah seandainya seseorang itu tidak mengetahui ya perbedaan antara umroh dan haji, lalu dia berhaji bersama orang-orang, dan dia pun membaca labbaik hajjan, ya labbaik hajjan, ya Allah saya memenuhi panggilanmu dengan melaksanakan haji, tapi niatnya adalah umroh, ya dia ingin melaksanakan ibarat umroh tamattu, ya bukan umroh ifrat, ya bukan haji ifrat, ya tapi dia ingin melakukan haji tamattu, ya kan haji ini kan ada tiga, ya ada hanya haji tamattu, ada haji ifrat, ada haji kiron. Kalau haji ifrat ini hanya haji saja, tidak melaksanakan umroh di musim haji. Kalau haji tamattu ini niatnya adalah menggabungkan, ya, antara bukan menggabungkan, dia melaksanakan umroh dulu di musim haji, setelah dia selesai tahallul baru dia melaksanakan haji jika sudah masuk waktunya. Itu namanya haji tamattu. Ya, ada juga namanya haji kiron. Kalau haji kiron ini menggabungkan niatnya antara umroh dan haji di satu waktu. Ya, jadi ini dia tidak bisa membedakan antara umroh dan haji. Kalau dia berhaji bersama orang-orang, ya, dan dia mengatakan labbaik hajjan, ya, sedangkan dia tuh ingin melaksanakan umroh haji tamattu, artinya umroh dulu baru haji, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi dia mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Ya, kenapa? Karena niatnya di sini adalah umroh, bukan eh, haji. Artinya niatnya adalah haji tamattu, bukan haji ifrat. Ya, hanya saja dia salah dalam mengucapkan pada saat talbiyah itu. Ya, jadi yang menjadi ukuran adalah apa yang dia niatkan, sehingga yang sahnya itu adalah ibadah haji tamattu, yaitu umroh dulu baru melaksanakan haji, bukan haji ifrat. Itu yang dinilai, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang dinilai dalam syariat itu apa yang diniatkan dalam hati, bukan apa yang salah ucap, ya, apa yang salah dalam pengucapannya itu. Ya, jadi pengucapannya adalah ucapannya adalah untuk melaksanakan ibadah haji ifrat karena ikut orang-orang,
ya, tapi dalam dalam karena dia belum bisa membedakan mana haji ifrad mana haji tamattu. Tapi niatnya adalah untuk melaksanakan haji tamattu ya, begitu. Ya. Kemudian di antara eh, faidah yang lainnya ya, dari hadis yang tadi kita jelaskan tadi, bahwasanya seseorang itu diperbolehkan untuk bersedekah kepada anaknya. Boleh ya, boleh kita bersedekah kepada anak kita. Ya, apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ketika dia berkata kepada istrinya, ya, istrinya ketika itu ingin bersedekah, ya, ketika itu istri ingin bersedekah, bersedekah, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan zaujuki wa waladuki ahaq bin an tasaddaqti alaihi. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan sesungguhnya suamimu itu saya, ya, dan anakmu itu lebih berhak untuk kamu berikan sedekah kepada mereka. Ya. Jadi berdasarkan hadis ini bahwasanya atau berdasarkan eh, pernyataan dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud menunjukkan bahwasanya boleh ya, artinya boleh bersedekah kepada seorang istri boleh bersedekah kepada suami dan anaknya. Ya, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya memerintahkan untuk bersedekah, ya bahkan sangat memerintahkan untuk bersedekah. Dan satu ketika Zainab, ya, ya, suatu ketika Zainab, eh, istri daripada Abdullah bin Mas'ud ingin bersedekah, ya, bersedekah berupa hartanya ya. Maka suaminya mengatakan ya kepada Zainab, ya, karena suaminya itu apa namanya, Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang miskin, ya. Lalu apa namanya? Lalu sang istri Zainab ini tidak mau memberikan sedekah kepada suaminya, ya, hingga akhirnya ya Zainab pun bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, fasa'altun Nabi, ya, maka Zainab pun bertanya kepada Nabi, artinya apakah saya ini sebagai istri boleh memberikan sedekah kepada suamiku dan anakku? Faqala sadaqa Abdullah. Ya, maka Nabi mengatakan benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya suamimu dan anakmu itu lebih berhak untuk mendapatkan sedekah dari kamu. Ya, maka Nabi mengatakan zaujuka wa waladuka ahaqqum man tasaddaqti bihi alaihim. Ya, suamimu dan anakmu itu lebih berhak untuk mendapatkan sedekah eh, dari kamu dibandingkan yang lainnya. Intinya di sini seorang istri ya boleh memberikan sedekah berupa harta, ya, berupa uang ya kepada apa namanya, kepada suami dan anaknya. Faedah hadis yang berikutnya adalah annahu yajuzu an yu'tiyal insan waladu minaz zakat. Seseorang itu boleh memberikan zakat kepada anaknya dengan syarat ya, pemberian zakatnya itu bukan untuk menggugurkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Ya. Jadi misalnya boleh kita memberikan zakat kepada anak kita, tapi jangan sampai tujuan kita adalah untuk menggugurkan kewajiban seorang bapak untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Karena seorang bapak itu berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Begitu ya. Ya, jadi tujuannya jangan dia artinya niatnya adalah untuk agar bapaknya itu tidak lagi memberikan nafkah. Ya.
maka itu tidak dibenarkan. Selama niatnya bukan untuk menggugurkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, maka itu boleh saja diberikan zakat kepada anak. Di sini contohnya, seandainya seorang itu ya dia memiliki zakat untuk dikeluarkan, ya lalu dia ingin memberikan kepada anaknya, ya dengan tujuan agar anaknya itu tidak lagi meminta untuk dinafkahi, maka ini tidak sah zakatnya. Ya, maka ini tidak sah zakatnya. Ya karena tujuan dia memberikan zakat kepada anaknya adalah agar dia bebas dari kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Maka ini tidak dibenarkan. Ya. Maka zakatnya tidak sah. Begitu. Adapun seandainya dia memberikan zakat kepada anaknya agar anaknya bisa membayar utang yang ada padanya. Misalnya anak-anak itu punya utang, lalu bapaknya memberikan zakat kepada anaknya agar anak itu bisa membayar utangnya, maka ini diperbolehkan, maka zakatnya sah. Ya, misalnya sebagai contoh, misalnya ada seorang anak itu dia mempunyai tanggungan ya. Misalnya dia menabrak misalnya seseorang ya, lalu dia berkewajiban untuk ganti rugi ya kepada orang lain yang dia tabrak itu, maka bapaknya boleh memberikan zakat kepada anaknya agar anaknya itu bisa memberikan ganti rugi atas apa yang dia lakukan terhadap orang lain. Maka ini diperbolehkan dan zakatnya sah. Ya, dan anak zakatnya sah. Ya, jadi ketika bapaknya memberikan zakat kepada anaknya itu tujuannya bukan untuk agar sang bapak itu bebas dari kewajiban memberikan apa, tidak, tetapi semata-mata agar anaknya itu bisa membayar utangnya dari orang lain. Ya demikian apa yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang apa namanya pembahasan kita dalam hadis yang kelima ini. Ya, sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wa jazakumullah khairan katsira kepada para peserta yang sudah hadir dalam kajian hadis ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan pelajaran pada pagi hari ini. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan ini. Semoga Allah memberikan pahala yang lebih baik bagi para donatur. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf dari kami dan dari segala kekurangan yang ada pada kami. Insya Allah kita bertemu lagi dalam kajian hadis ini di pekan depan. Dan insya Allah sebentar ini jam berapa ya? Sekitar jam 10 ya, atau jam 9, jam 10, insya Allah kita akan melakukan kajian tazkiyatun nufus, insya Allah, yaitu kajian penyucian jiwa. Insya Allah saya akan infokan sebentar lagi dan kirimkan linknya. Baik, link Zoom-nya insya Allah. Baiklah, kami undur diri. Insya Allah ini ada rekamannya, ya, ada rekamannya. Insya Allah saya akan kirimkan rekamannya dan bisa di-share rekamannya kepada siapa yang kita inginkan. Barakallahu fikum jami'an. Kami cukupkan sampai di sini. Kami undur diri dengan mengucapkan jazakumullah khairan dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.